Oke semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membahas tentang materi integral. Untuk yang masih SMA ataupun kuliah bisa memperhatikan video saya hari ini. Nah, sebelum memasuki latihan soal, kita akan membahas tentang konsep dasar integral terlebih dahulu sebelum memasuki latihan soal, agar teman-teman lebih paham lagi. Nah, yang pertama integral tak tentu, yang bisa didefinisikan sebagai anti turunan. Nah, di setiap operasi perhitungan pasti ada kebalikannya. Misal, penjumlahan kebalikannya pengurangan, pembagian kebalikannya perkalian. Jika di integral, kita mempunyai persamaan fx. Nah, turunannya itu sama dengan f aksen x. Ini yang namanya turunan. Jika kita ingin mencari nilai dari fx, maka kita akan mengintegralkan dari turunan itu jadi fx. Kita akan integralkan, integral. Nah, jadi kebalikannya itu. Paham kan? Nah, terus yang kedua, untuk notasi integral tak tentu. Notasi integral tak tentu. Integral tak tentu. Nah, integral tak tentu mempunyai persamaan sebagai integral. Ini sebenarnya integral ya teman-teman. Integral fx dx sama dengan fx plus c. Nah, seperti yang diketahui, teman-teman harus paham dulu dari persamaan ini, notasi ini, sebelum kita memasuki latihan soal. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui yakni formula dasar dari integral. Formula dasar dari integral. Nah, jadi teman-teman sebelum mengerjakan harus benar-benar paham mengenai formula dasarnya dulu. Formula dasar. Yang pertama, persamaan integral a x pangkat n dx sama dengan, yang berarti variabel dari koefisien dari variabel ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Jadi a dibagi pangkat ditambah 1, n plus 1. Lalu kita kalikan dengan variabel, berarti x pangkat n plus 1, kita ubah dx-nya menjadi plus d. Nah, supaya teman-teman lebih paham, contoh soal. Nah, jika diketahui integral 4x pangkat 5 dx. Nah, yang dengan cara seperti yang tadi, koefisien dari variabel ini kita bagi dengan pangkat ditambah 1, yang berarti 4 dibagi 5 plus 1, kita masukkan x plus x pangkat 5 plus 1 ditambah c, yang bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 6 x pangkat 6 plus c. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 per 3 x pangkat 6 plus c. Nah, teman-teman sudah paham semua kan tentang konsep dasar dari integral. Nah, jadi perlu diingat bahwa integral itu adalah pangkatnya akan ditambah 1. Oke. Terus selanjutnya kita akan masuk ke inti video, yakni latihan soal. Jika diketahui integral dalam kurung 2 akar x ditambah setengah x pangkat 2 dx. Nah, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu. Yang pertama, integral dari kan 2 akar x bisa kita ubah menjadi 2 x pangkat setengah. Jadi akar x ini bisa kita ubah menjadi x pangkat setengah. Lalu kita tambah menjadi x 1 per x pangkat 2 kita ubah menjadi x min 2. Ingat dulu teman-teman, untuk perpecahan seperti ini, jika kita ubah menjadi pangkat, dia akan menjadi minus per x dx. Nah, jika sudah begini, kita akan masuk ke penyelesaian. 2, ingat yang tadi formula dasar, 2 dibagi dengan pangkat ditambah 1. Jadi 1 per 2 ditambah 1, variabel pangkat setengah ditambah 1, plus kita jadi x berarti 1 per min 2 plus 1, min 2 plus 1 k dx min 2 plus 1, min 2 plus 1 plus c. Nah, lalu 2 setengah tambah 1 sama dengan 3 per 2. Jadi setengah kita samakan penyebutnya dulu, T 3 per 2, T 2 per 2. Hasilnya 3 per 2. Nah,
lalu kita X setengah tambah 1 berarti 3 per 2 plus, nah ini kan 1 per min 2 plus 1 berarti hasilnya 1 per min 1 X pangkat min 1 plus C. Lalu yang pertama 2 per 3 per 2 kita kalikan menjadi 2 per 3. Nah jika kita kalikan pecahannya kita balik menjadi 2 kali dalam kurung 2 per 3 X pangkat 3 per 2 bisa kita tulis menjadi 1 setengah gini. Terus kita ubah 1 per min 1 kita ubah menjadi X min 1 plus C. Nah jika teman-teman masih bingung dari pengubahan ini, ingat lagi operasi eksponen pada SMA dahulu, SMA kelas 10, materi kelas 10. Nah jika sudah gini maka kita akan langsung menghitung 2 kali 2 per 3 berarti 4 per 3 X. Nah X pangkat 1 setengah bisa kita tulis X pangkat 1 kali X setengah. Nah min X pangkat min 1 plus C. Nah kita bisa tulis lagi menjadi 4 per 3 kita X pangkat 1 berarti X kali X setengah bisa kita tulis menjadi akar X kurangi X pangkat min 1 berarti 1 X plus C. Nah hasilnya berarti 4 per 3 kali X kali akar X kurangi 1 X plus C. Nah ini hasilnya teman-teman. Jika kalian masih bingung bisa memahami dari formula dasarnya dulu, terus pengulangan dari video yang tadi. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yakni teknik integral dengan pengintegralan dengan teknik substitusi. Nah langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, integral dari 2x akar x pangkat 2 plus 6 dx. Kita misalkan terlebih dahulu. Jadi persamaan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara seperti yang pada soal pertama. Misal kita 2x, berarti yang berada di dalam akar maupun di dalam kurung kita bisa misalkan. Misal berarti x pangkat 2 plus 6, variabelnya jangan x lagi tapi u, kita ganti u. Lalu kita selesaikan persamaan, berarti 2x dx sama dengan du. Nah 2x ini turunan dari x pangkat 2, lalu dx dari turunan variabel x. Nah u ini turunan dari du ini turunan dari u. Nah sudah paham teman-teman? Lalu kita jadikan menjadi dx, berarti dx sama dengan du per 2x. Nah jika sudah begini, kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, berarti integral 2x akar x pangkat 2 plus 6 dx sama dengan 2x akar x pangkat 2 plus 6 kita ubah menjadi akar u, karena kita tadi sudah misalkan, per dx nya dx kita ganti dengan dx sama dengan du per 2dx, berarti du per 2x yang hasilnya yakni integral, kita bisa coret 2x berarti akar u du. Nah lalu kita akan, jika persamaan sudah selesai, maka kita masukkan lagi, kembalikan lagi, berarti integral dari akar u du sama dengan integral akar bisa kita pangkat menjadi setengah u pangkat setengah du. Nah kita ubah, lalu menjadi, jangan lupa yang tadi u bagi setengah tambah 1 berarti 1 per 3 u pangkat ditambah 1 setengah, berarti setengah tambah 1 3 per 2 oh maaf, ini 1 per 3 per 2 plus C. Nah kita kali ke pecahan ini kita balik menjadi 1 dikali 2 per 3 berarti 2 per 3 u akar u plus C. Nah dari u pangkat 3 per 2 kenapa bisa menjadi begini? Karena kan bisa kita ubah menjadi u pangkat 1 setengah. Nah u pangkat setengah ini, 1 setengah ini kita bisa pecah lagi menjadi u pangkat 1 kali u setengah. Nah yang hasilnya menjadi u akar u. Nah lalu kita kembalikan lagi dari bentuk awal persamaan yang tadi, yakni kita masukkan u nya, berarti 2 per 3. Nah lalu kita masukkan u ini, u akar u, kembalikan yang persamaan tadi, berarti x pangkat 2 ditambah 6 akar x
pangkat 2 ditambah 6 plus C. Nah, ini teman-teman hasil dari cara teknik pengintegralan substitusi. Selain teknik pengintegralan substitusi, yang bisa kita selesaikan soal selanjutnya, yakni dengan teknik parsial. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa formula dasar dari teknik parsial ini, yakni integral U kali dV sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh 1. Yang pertama, integral X dikali dalam kurung X ditambah 4 pangkat 5 dx. Kita misalkan terlebih dahulu, saya akan dengan variabel X, kita misalkan menjadi U, lalu X plus 4 pangkat 5 dx kita menjadikan dV. Nah, sebagai U sama dengan X, du sama dengan dx. Nah, bisa kita langsung ke penyelesaian, yakni dV sama dengan dalam kurung X plus 4 pangkat 5 dx. Kita ubah menjadi integral V integral X plus 4 pangkat 5 dx. Kita peroleh jadi 1/6 X plus 4/6. Nah, teman-teman, dari persamaan ini kita sudah belajar tentang teknik substitusi. Jadi cara mendapatkannya yakni integral X plus 4 pangkat 5 dx. Kita misalkan, misal X yang di dalam kurung, jangan lupa yang di dalam kurung maupun di dalam akar kita bisa misalkan. Jadi berarti X plus 4 kita misalkan sama dengan P, lalu dx kita misalkan menjadi dP, lalu kita peroleh integral P 5 pangkat 5 dP sama dengan 1/6 P pangkat 6 plus C. Nah, kita dapatkan menjadi 1/6. P-nya kita kembalikan ke bentuk persamaan yang tadi, berarti X plus 4 pangkat 6 plus C. Nah, seperti yang tadi, V berarti didapatkan 1/6 kali dalam kurung X plus 4 pangkat 6. Lalu, jika sudah menemukan dari persamaan 1/6 X plus 4 pangkat 6 plus C, bisa kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi. Ingat rumus formula yang tadi, integral U kali dV sama dengan UV kurangi integral dari V kali du. Nah, kita masukkan integral X plus 4 pangkat 5 dx sama dengan, kita masukkan yang tadi, U berarti kita masukkan yang X, yang V kita masukkan berarti 1/6 kali 1/6 dalam kurung X plus 4 pangkat 6 dikurangi V-nya dari tadi, V 1/6 integral dari 1/6 dalam kurung X plus 4 pangkat 6 dx. Nah, jadi untuk yang X ini saya menjadi U, terus 1/6 X plus 4 itu menjadi V, terus lalu yang integral dari ini itu V, yang ini du. Nah, sudah gitu teman-teman. Lalu kita hitung, jadi X kali 1/6 berarti 1/6 X dalam kurung X plus 4 pangkat 6 kurangi 1/6, kita keluarkan 1/6 kali 1/7 dalam kurung X plus 4 pangkat 7 plus C. Nah, kita hitung, diperoleh 7X, ingat yang tadi substitusi 7 4/42. Nah, dari pecahan ini dan yang ini kan bisa kita dapatkan menjadi 1/42. Nah, kita samakan penyebutnya dengan pecahan ini, berarti 7/42 X kali X dalam kurung X plus 4 6 dikurangi yang tadi, berarti 1/6 kali 1/7 berarti 1/42.
berarti X plus 4, 6 plus C. Nah, jika teman-teman bingung dari persamaan ini ke sini, kita gunakan teknik yang substitusi tadi. Terus selanjutnya menjadi 7/42 kita bagi menjadi 1/42 dalam kurung X plus 4 pangkat 6 dalam kurung 7X min X plus 4. Ingat yang tadi teknik substitusi. Terus kita dapatkan jadi 1/42 X plus 4 pangkat 6 kali 6X min 4 plus C. Nah, dari persamaan 6X min 4 bisa kita ubah menjadi 2 dalam kurung 3X min 2. Nah, 2 kita bisa kita coret dengan 42, berarti 24 kita coret, lalu kita peroleh bentar, 42 kita bagi 2, bisa kita coret 42 dengan 2, lalu kita dapat peroleh 1, ini bukan 24 tapi 21, 1/21 dalam kurung X plus 4 pangkat 6 berarti 3X min 2 plus C. Nah, hasil dari soal yang tadi kita dapatkan jadi 1/21 dalam kurung X plus 4 pangkat 6 dikali 3X min 2 plus C. Nah, teman-teman jika masih bingung bisa memahami terlebih dahulu teknik substitusi, karena di latihan soal ini kita menggunakan dua teknik. Lalu untuk ciri-ciri jika memakai teknik parsial atau teknik substitusi, kita perhatikan pangkat di soal ini. Nah, kan X pangkat 1 di dalam kurung itu juga X pangkat 1. Nah, jika pangkat yang di dalam kurung lebih besar dari luar, itu menggunakan teknik substitusi. Jika pangkat yang di luar dan di dalam kurung itu sama, itu berarti menggunakan teknik parsial. Nah, gitu teman-teman untuk pembahasan soal hari ini, segitu saja. Untuk selanjutnya bisa kalian pelajari dan latihan soal sendiri.